Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Resti. NIM saya 20075085. Pada kali ini saya akan membahas makalah tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, yaitu salah satu subtopik mata kuliah ilmu gizi. Yang pertama, kita akan membahas sistem pencernaan makanan pada manusia. Ada 3 pengertian sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Dan yang terakhir, sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melewati anus. Yang kedua adalah proses pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Dan proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi bermolekul yang berukuran lebih kecil. Berdasarkan letak proses pencernaan makanan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Makanan mengalami proses pencernaan makanan sejak makanan berada di mulut, hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Selanjutnya adalah alat pencernaan makanan. Terdapat 6 alat pencernaan makanan. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan. Untuk membantu pencernaan makanan pada mulut terdapat gigi. Gigi berfungsi sebagai memotong, mengoyak, menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua adalah lidah. Peran lidah mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa. Dan yang terakhir adalah kelenjar. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggores makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Yang selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Usus besar merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar daripada usus halus, memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Yang terakhir adalah rektum atau anus. Rektum atau anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah disiap dibuang, maka otot sphinkter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Di antara gangguan-gangguan ini adalah yang pertama, diare. Apabila kim dari perut mengalir ke usus terlalu cepat, maka difeksi menjadi lebih sering dengan feses yang mengandung banyak air, yaitu disebut diare. Penyebab diare antara lain ansietas atau stres, makanan tertentu, atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare dalam waktu lama menyebabkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga terjadi dehidrasi. Yang kedua adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit terjadi jika kim masuk ke usus dengan sangat lambat. Akibatnya, air terlalu banyak diserap usus
maka feses menjadi keras dan kering. Sembelit ini disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berupa tumbuhan, berserat dan banyak mengkonsumsi daging. Yang ketiga adalah tukar lambung. Tukar lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar tukar lambung ini disebabkan infeksi bakteri jenis tertentu. Yang selanjutnya adalah beberapa gangguan lain pada sistem pencernaan. Yang pertama, peritonitis. Peritonitis merupakan peradangan pada selaput perut. Yang kedua, kolik. Kolik merupakan salah cerna akibat makan makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai yang mengakibatkan rasa nyeri. Yang selanjutnya adalah produksi HCI yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding, lambung dan usus halus sehingga timbul rasa nyeri yang disebut tukak lambung. Gesekan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makan tidak teratur yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendarahan pada lambung. Selanjutnya adalah gangguan lain pada lambung, gastritis atau peradangan pada lambung. Radang usus buntu bisa terjadi akibat penyumbatan limbah makanan atau sepotong feses yang keras. Dan memblokir usus buntu menyebabkan peradangan dan dapat pula disebabkan oleh infeksi bakteri gastrointestinal. Usus buntu akan meradang bengkak dan bernanah. Selanjutnya adalah zat-zat makanan. Secara umum, makanan yang sehat mengandung zat-zat makanan sebagai berikut. Yang pertama adalah protein. Protein mengandung asam amino esensial dan non-esensial. Kebutuhan protein untuk orang dewasa adalah 1 gram atau per kilo berat badan per hari. Jika kebutuhan tersebut berlebih, maka kelebihan akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urea. Yang kedua adalah lemak. Lemak diperlukan sebagai pelarut beberapa vitamin, sebagai bantalan lemak atau pelindung jaringan tubuh, dan penghasil energi yang besar. Kebutuhan lemak untuk orang-orang dewasa adalah 0,5 sampai 1 gram per hari. Yang ketiga adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sebagai penghasil energi. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Selanjutnya adalah garam-garam mineral. Yang termasuk ke dalam garam-garam mineral adalah kalsium atau Ca. Kalsium atau Ca adalah untuk membentuk matriks tulang dan membantu proses penggumpalan darah yang mempengaruhi penerimaan rangsang oleh saraf. Yang kedua, fosfor atau P. Fosfor adalah untuk membentuk matriks tulang diperlukan dalam pembelahan sel, pada pengurutan otot, metabolisme zat. Yang ketiga, Besi atau Fe. Besi merupakan komponen penting sitokrom, komponen penyusun hemoglobin. Kebutuhannya adalah 15-30 mg per hari. Yang selanjutnya adalah fluor. Fluor ada fungsinya untuk menguatkan gerigi. Yang selanjutnya iodium atau I. Iodium adalah komponen penting dalam hormon pertumbuhan tiroksin. Kekurangan unsur tersebut dapat terjadi sebelum atau sesudah pertumbuhan berhenti. Dan yang terakhir adalah natrium atau klor. Natrium atau klor berfungsi untuk membentuk asam klorida, HCI. Kebutuhannya adalah 1 gram per hari. Dan yang terakhir adalah vitamin. Vitamin diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.